Marilah kita buka pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ya? Bisa dinaikkan ke sini dong, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panitia pengajian yang saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan, adik-adik peserta pengajian serta ibu-ibu peserta pengajian rutin Masjid Al-Ukhuwah pada malam hari ini yang saya hormati dan saya sayangi, dan semoga Allah mencintai kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan selama pertemuan ini. Dan mari senantiasa yang pertama saya mengajak kepada diri saya sendiri dan ibu-ibu semuanya senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas nikmat karunia-Nya kita bisa diberikan kesempatan untuk beramal soleh, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, dan kita diberikan banyak sekali kenikmatan yang kita rasakan dari bangun tidur hari ini sampai sore ini. Alhamdulillah, maka tidak berlebihan dan sangat pantas ketika kita senantiasa mengucapkan syukur itu. Untuk itu sebagai salah satu bentuk syukur kita, mari kita sama-sama lantunkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terwasilahkan, tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umat pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran Islam. Dan semoga kita semuanya yang berada di sini termasuk umat Rasulullah yang istiqomah, yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak Panitia, mungkin kedatangan saya agak terlambat. Biasanya saya mohon izin bertanya dulu nggih. Biasanya pengajian ini dilaksanakan langsung setelah sholat maghrib, langsung mulai ngonten nggih. Jadi nyuwun pangapunten, semoga ke depan ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke sini lagi, saya bisa berkesempatan sholat berjamaah mari bersama ibu-ibu semuanya dan adik-adik. Alhamdulillah hari ini kita bulan ini sedang ada semarak napa niki adik-adik nggih. Bulan Agustus ini ada semarak kemerdekaan nggih. Nah, ada lomba, ada macam-macam. Di sini apakah masih ada lomba juga ini, ibu-ibu? Masih nggih? Belum selesai lombanya? Oh, sudah, alhamdulillah nggih. Semua itu dalam rangka untuk mengingat kembali bahwa 81 tahun yang lalu kita ini memproklamasikan atau memproklamirkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu, kalau merdeka itu, kalau zaman dulu kita sudah bebas dari penjajahan. Bebas dari penjajahan Belanda, bebas dari penjajahan Jepang. Nah, lalu kita ini sekarang ini khususnya untuk adik-adik nggih. Apakah kita sudah merdeka? Jadi hari ini saya mengangkat tema merdeka dari gawe dan dekat dengan Al-Quran. Nah, sebelumnya ini ada dua ini. Adik-adik ini kira-kira antara ini dan ini itu setiap hari itu yang sering dipegang itu ini apa ini? Ini ya. Ini kata ibu-ibu ini katanya. Tapi adik-adik mungkin ada yang
bautinya atau ibunya mboten pirsa, diam-diam adik-adik baca Al-Qur'an. Coba kita tanya. Adik-adik mana yang sering dipegang ini setiap hari-harinya? Kiri apa kanan ini? Kiri apa kanan ini? Yang sering dipegang kanan apa kiri? Ya, jadi yang sering dipegang apa namanya ini ya, HP. Nah sekarang Buria mau tanya juga nih, yang hari ini sudah pegang ini, adik-adik apakah ada yang hari ini tadi pegang ini? Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini generasi hari ini, ibu-ibu, adik-adik kita ini masih pegang Al-Quran setiap harinya. Dapat berapa juz, Mbak? Yang hari ini sudah baca Al-Quran 1 juz ada? 1 juz. Ada? Mbak Sinten? Mbak Yasi? Oh ya Allah, Masya Allah. Mbak Yasi sekolahnya di mana nih? Alhamdulillah. Nah ini adalah generasi yang tetap istiqomah. Harapan kita semuanya, kita ini merdeka. Kalau dulu merdeka dari penjajahan, kita udah nggak ada penjajah lagi. Kalau dulu ibaratnya kita mau keluar rumah, itu takut kalau terkena peluru. Bahkan menurut cerita dari suami saya yang orang Bendan, itu ada bapak-bapak yang bekerja sebagai penggiling tahu, itu bisa terkena tembakan peluru. Karena saking takut, kita keluar lihat pas tentara Belanda lewat, saking takutnya padahal dia itu bukan tentara, dia lari. Nah ketika lari itu sudah kena tembak. Itu terjadi pada waktu itu. Nah sekarang ini kita mau apa saja, mau kemana saja, mau ngaji juga bebas. Beda lagi dengan saudara-saudara kita di Palestina sana. Mau makan saja susah, mau apa-apa susah, tapi mereka teguh hati, mereka tetap membaca Al-Quran. Nah semoga dengan kemerdekaan ini, dengan mengangkat tema merdeka dari gawe, dekat dengan Al-Quran. Ini mbak-mbak ini tentu semuanya sudah punya HP semuanya nggih? Ya Alhamdulillah sudah punya HP. Semoga HP itu nanti akan menjadi saksi di akhirat terkait dengan penggunaan yang baik. Di HP juga ada aplikasi Al-Quran. Kalau mau belajar Al-Quran pas perjalanan bepergian itu pakai HP. Kalau misalnya di rumah ya pakai mushaf, ambil mushaf gitu. Jadi semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah kita ini sadar bahwa selama ini mungkin mbak-mbak ya tadi yang selalu lebih sering dibawa adalah ini, yang lebih sering dipegang adalah ini, maka untuk mulai Agustus 2026 ini kita akan mencoba, kita akan memerdekakan diri, jangan sampai kita terbelenggu oleh scroll, kita terbelenggu oleh TikTok, kita terbelenggu oleh notifikasi. Kalau HP-nya bunyi, itu kita misalnya di depan HP-nya rodok jauh dikit, misalnya ketinggalan di meja makan gitu, HP-nya bunyi, glinding, ada notifikasi, ada WA masuk, ada pemberitahuan Shopee. Nah sering belanja pakai HP, sering mencari apa namanya pundi-pundi dari Shopee itu. Nah itu termasuk salah satu yang akan membelenggu kita dari merdeka. Maka kita harus berupaya, tema kali ini merdeka dari gawe untuk mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu. Jadi kita akan berjuang untuk itu. Kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, merdekakan waktu kita. Jadi dulu
para pejuang itu ketika ingin mempertahankan kemerdekaan, mereka itu sungguh-sungguh. Misalnya besok kita akan diserang, untuk mendengar bahwa besok itu akan ada perang di sana. Mereka udah bersiap, malam harinya mereka udah bersiap, kemudian pada waktu musuh datang, mereka juga akan datang. Dan itu ketika kita terlambat, maka sudah kita akan dihancurkan. Itu sebagaimana kisah-kisah Rasulullah seperti pada zaman dahulu juga begitu. Ada perang, Rasulullah mempersiapkan, maka semua pasukan itu disiplin bahwa besok kita akan berangkat perang, kita akan berangkat bersama-sama. Maka kedisiplinan harus dijaga. Tidur, bangun, serang, tepat waktu. Nah, untuk itu, untuk merdekakan waktu kita dari gawe, kita juga harus begitu. Jadi kita membuat jadwal kapan kita harus berhenti sejenak dari HP, kapan kita harus membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah, barakallah, saya ucapkan apresiasi bagi mbak-mbak yang sudah menjadwalkan untuk membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran kan pastinya HP itu diletakkan, tidak mungkin bergandengan nanti kalau dengar notifikasi sedang membaca Al-Quran kemudian melihat, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bagaimana cara membaca Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran tentunya ini diletakkan. Jadi kita membuat pola, misalnya habis maghrib sampai isya, kalau bukan hari Sabtu begini ini pas tidak ada kajian, itu bukan apa ya, bukan kebetulan saja kalau pas longgar gitu, enggak, tapi menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran. Terus bagaimana cara, salah satunya juga memerdekakan waktu kita, misalnya menyiapkan diri 1 jam tanpa HP, nah, tanpa memegang HP, itu agar kita merdeka dari jajahan ini. Kalau orang mengatakan ini namanya hantu kotak, nih. Jadi setan kotak ya, setan kotak. Jadi apa-apa ditimbali ibu, Nduk, tumbasno iki sik. Bu sik, Bu. Iki lho lagi penting. Nah, kita pentingnya itu apa dalam tanda kutip gitu. Kemudian yang kedua, caranya merdekakan hati kita. Jadi kalau kita nonton HP, kadang-kadang yang ditonton itu tidak hanya chattingan saja, nggih. Kadang-kadang nonton artis-artis. Kemudian nonton apa meleh? Nonton sinetron. Sinetron napa niku? Dracin. Dracin apa drakor? Dracin niku drama cinta, ibu-ibu. Drakor niku drama Korea. Drama Cina ya, drama Cina, drama Korea niku hobinya adik-adik. Karena itu artis-artisnya masih muda-muda, cantik-cantik, cakep-cakep. Nah, itu. Nah, itu kita harus bisa memerdekakan hati kita, ya adik-adik. Kemudian kalau kita lihat HP, kadang-kadang melihat itu kok bajunya bagus, lihat orang apa sukses atau orang bisa berpenampilan keren, kemudian kita insecure, merasa kita nggak bisa apa-apa, enggak. Jadi jangan sampai HP itu menjajah kita, kemudian kita menjadi merasa aku nggak punya apa-apa, mau sekolah tinggi harganya mahal, enggak seperti itu. Jadi kita harus memerdekakan hati. Maka itu ketika kita sering melihat HP kemudian tidak dibarengi dengan ibadah lainnya atau memegang Al-Quran, nanti kita akan terlarut. Nonton niku scroll niku terus mawon nggih. Pernah main scroll Mbak? Pernah kebablasan mboten? Alhamdulillah, ini Mbak ini putra-putrane ibu-ibu semua ini keren, nggak ada yang kebablasan scroll HP. Nah, niku. Jadi kalau sedang sedih, nah kalau sedang sedih itu kalau kita hatinya megang HP terus sedih niku, solusinya pegang Al-Quran.
Nah, atau istighfar. Karena di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 sudah disebutkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, caranya bagaimana untuk kita merdeka. Jadi tadi yang pertama merdekakan waktu. Kita menyempatkan waktu, menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran dan menyempatkan membagi waktu untuk menaruh HP. Kemudian merdekakan hati. Jangan sampai nonton HP menjadi kita berhalusinasi, berangan-angan saja tidak bergerak karena hanya lihat HP. Kemudian yang ketiga, memerdekakan cita-cita kita. Jadi jangan sampai adik-adik karena terlalu sering melihat HP, cita-citanya itu cuma pikirannya jadi artis. Cita-citanya itu digemari orang banyak karena ya TikTok yang pakai macam-macam itu, kemudian yang make upnya luar biasa, terlihat cantik, kadang-kadang senyum-senyum sendiri lihat HP karena moto diri sendiri. Nah, itu bisa dikurangi. Nah, itu kita harus memerdekakan cita-cita, bahwa kita adik-adik itu punya cita-cita, perjalanannya masih panjang. Jangan takut tentang biaya sudah dipikirkan oleh bunda-bundanya, Mbah Uti-Mbah dan Mbah Uti juga jangan takut karena Allah Maha Kaya. Jadi ketika kita sudah berniat bismillah, doanya Mbah Uti niku manjur, doa anak ibu itu manjur. Mbah Uti kalau doa saya yakin cucu-cucunya semuanya kena doa. Diparingi mudah sekolahnya, diparingi pinter sekolahnya, diparingi lancar usahane putrane, biar bisa nyekolahkan anaknya. Maka adik-adik ini yang disekolahkan juga harus bersungguh-sungguh. Itu namanya kolaborasi. Mbah Uti mendoakan, orang tua mendoakan, adik-adik bersemangat. Itu jadi memerdekakan cita-cita. Kita membayangkan berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita sudah menjadi orang sukses. Sukses itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya ya saat ini belajar, kemudian berdoa. Berikan waktu, berikan ruang untuk membaca Al-Quran. Itu karena Al-Quran itu adalah GPS. GPS perso nggih adik-adik. GPS niku nek zaman sakniki nek ajeng ten kemana-mana kita sudah pakai GPS, itu penunjuk jalan. Buka Google Map misalnya, terus kita pakai GPS menuju ke suatu tempat. Nah, Al-Quran itu juga seperti itu. Al-Quran itu adalah GPS-nya muslimah, GPS-nya orang Islam. Di situ semuanya ada. Mau urusan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu diatur di dalam Al-Quran. Bagaimana adab-adabnya makan, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana adab-adabnya mandi, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana adab-adabnya berjualan, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana adab-adabnya belajar, ada di dalam Al-Quran. Nah, maka ketika kita tidak tahu jalan, ketika kita tidak sedang sedih, maka kita melihat Al-Quran. Belajarnya dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Nah, kemudian kira-kira adik-adik ini siap enggak untuk merdeka yang sesungguhnya? Mencoba untuk di-challenge. Ya, di-challenge nggih, Mbak Rida. Mbak Rida ini dari Buku Rireng, tetangga saya. Jadi dulu murid TPA-nya Bu Ria ya Mbak Rida. Alhamdulillah Mbak Rida sekarang sudah menjadi warga Surabaya nggih Bu niki. Nggih Surabaya. Sorowetan. Oh, nggih. Sudah menjadi warga Sorowetan. Itu. Adik-adik kita challenge mau. Jadi 17 hari, ini kan 17 Agustus ya. Yang diperingati adalah 17 Agustus. 17 hari membaca
17 ayat setiap hari. Yang sudah membaca Al-Quran 1 juz hari ini ada? Bisa tunjuk tangan. Mbak Sinten ini mau? Mbak Yosi. Ah ya, Mbak Yosi dulu dari SD mana Mbak Yosi? SD Negeri 1 Nduko. Masya Allah. Okay. Nah, alhamdulillah Mbak Yosi ini sekolahnya SD Negeri, SMP-nya juga SMP Negeri. Nah, ini apa namanya? Tapi Mbak Yosi memegang Al-Quran. Ini pasti ikut TPA ya. Ya, alhamdulillah. Adik-adik semua, Buria juga yakin mbak-mbak yang lainnya ini juga ikut TPA betul? TPA ya? Nah, ini adalah modal panjenengan semua. Kalau udah TPA, udah bisa baca Al-Quran, nanti diterapkan, dibaca tiap hari. Kira-kira ini setiap hari semuanya udah baca Al-Quran? Sampun? Oh, ya, alhamdulillah. Nah, itu kalau bunda-bunda niki juga bisa di challenge ini. Kita ada TPA anu ibu-ibu. Oh ya alhamdulillah. Ini Mbak Dwi niki pun mahir membaca Al-Qur'an niki teman pengajian kula di akhirat. Jadi monggo kita merdekakan diri kita dari dijajah oleh HP ini. HP bisa digunakan oleh kita agar memberikan kemanfaatan kepada kita, bukan membuat kita menjadi terjajah karena HP ini. Nah, maka kita akan sama-sama kita menggunakan HP dan kita kembali kepada Al-Quran. Nonton, ini sampai jam berapa nggih, Mbak? Mbak Lima, ada tanya jawabnya mboten niki? Nggih. Enten mboten niki tanya jawab dari panitia kula mungkin nek ditangleti sing angel-angel mungkin nek mboten saged mungkin GPR. Nggih. Nggih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang merdeka dari gawe dekat dengan Al-Qur'an. Semoga kita semuanya bisa semakin dekat dengan Al-Quran dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dengan kedekatan kita dengan Al-Quran itu. Ngaten dari saya cukup. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri nggih wau mboten ngangge perkenalan diri nggih. Lah kula mboten didhawuhi Mbak Rida. Alasan nggih Mbak Rida pangapunten. Jadi nami kula Jariah Ningsih ibu-ibu biasa dipanggil nama panggilannya Buria. Kula saking Bukurireng. Nggih, jatosipun griya kula Bukurireng sami kalih Mbak Rida niku, tapi kula aslinipun Malangan ibu-ibu. Nggih, dados kula niku Malangan putrane Pak Giyota almarhum. Nggih. Gitu. Nggih, dados iki kula teng mriki nggih napa nggih? Rasanya niku kembali ke rumah, rasanya itu ketemu dengan orang tua lagi. Nggih, karena saya yakin ibu-ibu semuanya mungkin semasa bapak ibu saya masih ada, ibu-ibu juga pernah berinteraksi dengan bapak kula. Niki gandeng kula napa niku sowan mriki kula nggih kalih nyuwunaken pangapunten malih nggih ibu-ibu, bapak ibu kula menawi dulu semasa kebersamaan dengan panjenengan ada kesalahan yang belum termaafkan, minangka kula sebagai anak beliau saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dosa-dosa beliau diampuni dan mugi-mugi atas keikhlasan panjenengan semuanya mendapatkan kebaikan. Ngaten ibu-ibu. Atur suwun, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.